Inilah video best practice pelaksanaan program PKW bidang desain grafis, sablon kaos hot press sublimasi. Kanan, gerak. Kenapa kami memilih bidang tersebut? Pertama, banyaknya kebutuhan akan kaos seragam olahraga untuk sekolah, karang taruna, organisasi pemuda, dan lain-lain. Toko-toko di sekitar LKP pun banyak menggunakan media kaos untuk promosi. Banyaknya objek wisata di sekitar LKP, Pacet Mini Park, Joglo Park, Parimas, dan lain-lain, yang memungkinkan untuk usaha sablon kaos langsung jadi untuk souvenir, sebagai kenang-kenangan atas kunjungannya ke objek wisata tersebut. Sosialisasi diadakan secara offline dengan menyebarkan brosur di tempat-tempat umum, juga melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vivi. Hai. Gimana kabarnya, Vivi? Alhamdulillah baik. Gimana, ada kesibukan apa nih hari ini? Kalau sekarang aku nganggur, Vivi. Oh, mau nggak ikut aku? Ini loh, Vivi. Dibuka pendaftaran program pendidikan kecakapan wirausaha atau PKW di lembaga kursus dan pelatihan PPC bidang desain grafis, sablon kaos, press. Setelah pelatihan, nanti kita dibimbing dan didampingi untuk membuka rintisan usaha. Nah, terus pembayarannya gimana? Gratis, Fit. Semua alat dan bahan untuk merintis usaha itu diberikan secara gratis. Oh, enak ya? Iya, enak kan ya? Jadi kita nggak perlu lagi memerlukan modal sendiri untuk membuka usaha. Ayo daftar yuk. Oh, ini lembaga kursusnya besar juga ya? Iya ya, Vin ya. Besar ya, Vin ya. Mungkin itu Vin di kantornya ya. Ayo ke sana yuk. Assalamualaikum. Iya, makasih Kak. Ada keperluan apa nggak sebelumnya? Kak, ini kita mau tanya apa benar di sini sedang dibuka program pendidikan kecakapan wirausahaan atau PKW, Kak? Iya betul. Oh, itu Mbak, pembayarannya beneran gratis atau gimana? Iya gratis full, semuanya gratis. Emangnya kalian mau daftar? Iya, kita mau daftar, Kak. Kalau mau daftar isi formulir dulu ya. Iya, boleh. Ini sih formulir. Silakan isi sesuai Oh iya. dari nama ya. Iya. Baiklah, jadi kali ini kita akan mempelajari Di program PKW, kami diajarkan teknik fotografi. Bagaimana cara memfoto menggunakan kamera maupun HP sehingga mudah diedit. ya. Nah, untuk fotonya yang pertama pastikan dulu fotonya ini nanti kalian harus jangan sampai fotonya itu memotong kepala, jangan sampai biasanya itu kebanyakan foto itu mereka itu mepet yang atas, nah, itu jangan. Jadi nanti sisakan pertama atas sekitar segini ya, jadi ada ruang. Terus kemudian jangan lupa juga bagian kanan kiri itu juga ada. Teknik editing Corel Draw. Mengolah desain berbasis vektor untuk hasil yang presisi dan fleksibel. Mulai dari ilustrasi, logo, hingga tata letak grafis yang siap cetak maupun digital. Objek itu bebas ya, bentuknya
bisa apapun. Dan nanti contohnya akan seperti ini. Jadi bentuknya. Teknik editing Photoshop. Mengedit foto dengan mengganti background, menambahkan efek, teks, dan lain-lain. Photoshop itu intinya adalah salah satunya seperti Corel, tapi dia itu lebih ke editing gambar. Jadi dia itu bukan kayak. Jadi Photoshop ini itu lebih ke grafik yang memang edit gambar, kayak objek. Kalau Corel kan biasanya kan edit. Teknik editing Canva. Mengedit objek dengan lebih mudah dalam waktu yang lebih cepat. Melainkan kita pakai di Canva. Nah, di sini untuk menunya hampir sama dengan Photoshop sama Corel. Jadi tinggal mencoba saja. Kira-kira contoh, ini apa ya? Ini kurang. Kemudian ini apa? Micron. Jadi ada beberapa menu yang sudah fleksibel, lebih gampang digunakan, tinggal menyesuaikan saja. Nah, contohnya seandainya unlimited, saya ubah putar ya, kita putar sama. Maka di situ ada derajatnya ya, 180 derajat. Kemudian untuk ubah teksnya kita tinggal ubah. Teknik printing. Cara mencetak menggunakan transfer paper dan dark transfer paper. Untuk sablon digital, nah untuk kertas ini, kertasnya itu kertas khusus, yaitu namanya transfer paper. Nah, kalau yang ini, yang warna kuning ini, dia penggunaannya di kertas ditempelkan ke pakaian yang cerah, yang putih gitu, dan harus settingannya dibalik di mirror yang kemarin, di mirror button. Sedangkan kalau misalnya kalian pakai yang nggak ada kanan kirinya dibalik-balik sama, itu langsung nggak apa-apa, sama seperti settingan yang aslinya. Nah, Teknik sablon kaos hot press. Cara mengoperasikan mesin sablon kaos hot press. Kita setting, jadi langsung saja ya. Untuk kaosnya ini masukannya seperti ini ya. Ini di atas ya. Kita masukkan pelan-pelan, kemudian kita rapikan juga. Oh ya, dan juga jangan lupa ya, usahakan alat sablon ini itu di tempat yang datar dan juga di atas sedikit, jangan di lantai. Jadi minimal di meja. Jadi biar enak untuk ininya, biar tidak ada goyang-goyang terutama ya. Oke, lanjut ya. Kita susun dulu, kita rapikan. Nah, karena kita belum menghidupkan ini untuk mensimulasikan, sebelum kalian sablon, masukkan ini sablonnya, kalian harus press dulu. Kenapa kok harus dikasih sekitaran 5 detik? Biar kainnya itu tidak luset atau bisa rapi. Baru kita akan masukkan si sablonnya. Hal yang juga sangat penting adalah K3. Kami juga diajarkan bagaimana bekerja dengan selalu menjaga keselamatan kerja. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang K3. Ya, apa sih K3 itu? K3 itu singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Biasanya K3 itu bisa kita temui di sebuah industri atau perusahaan. Jadi K3 itu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Aturannya ada, seperti tertulis ya, di pasal 1 angka 2 PP RI nomor 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Negara menjamin ya kepada setiap pekerja untuk hak mendapatkan perlindungan atas K3. Pasal 86 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Nah, tujuannya K3 itu apa? Ada yang tahu? Keselamatan dan kesehatan kerja. Kira-kira gimana? Kenapa kok harus ada K3 di sebuah tempat kerja ini? Tujuannya tentu untuk melindungi para pekerja, ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di pabrik atau mungkin di tempat kerja kita. Yang namanya kecelakaan itu bisa terjadi di mana saja. Nah, apa yang bisa kita usahakan untuk bisa mengurangi kecelakaan itu ya, kita mengikuti aturan K3, yaitu untuk mengurangi dampaknya. Jadi kita harus melihat atau kita harus menganalisa di tempat kerja kita kira-kira sesuatu yang bahaya itu apa aja.
Nah, dari sesuatu yang bahaya itu kita bisa analisa lagi apa yang bisa kita gunakan atau apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak dari kecelakaan di tempat kerja. Selain teknik, kami juga diajarkan kewirausahaan. Bagaimana membuat perencanaan usaha, mengelola, dan mengembangkan usaha. Dilakukan dalam hal mengatur bisnis online. 2. Memisahkan keuangan pribadi dengan bisnis. Memisahkan tabungan pribadi dengan tabungan bisnis akan lebih mudah dalam membuat pembukuan usaha menjadi lebih jelas dan terstruktur. 3. Membuat laporan keuangan. Membuat perencanaan keuangan sangat perlu dilakukan dalam hal mengatur bisnis online. 4. Menyiapkan keuangan cadangan. Dalam menjalani bisnis, pasti ada masanya ketika bisnis yang kita miliki mengalami kerugian. 5. Memanfaatkan teknologi. Hal yang sering menjadi kendala dalam mengelola keuangan bisnis online yaitu dibutuhkan ketelitian dan konsistensi untuk mengatur cash flow agar tidak berantakan. Setelah mengikuti pelatihan selama 150 jam, diantaranya teknik fotografi, teknik editing CorelDRAW, Photoshop dan Canva, teknik printing, teknik sabun WordPress, juga materi kewirausahaan dan K3. Saat ini kami menerima alat dan bahan untuk merintis usaha. Dengan kemampuan yang kami miliki, kami siap menjalankan rintisan usaha. Terima kasih BBC, terima kasih Direktorat Kursus dan Pelatihan. Vokasi Kuat Menguatkan Indonesia. Akhirnya, tiba waktunya pembentukan rintisan usaha. Alhamdulillah, kami 5 kelompok rintisan usaha telah terbentuk. Sinar Harapan, Fortuna Printing, Arjuna Printing, Leona Printing, Bintang Baru. Vokasi Kuat menguatkan Indonesia.